warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah ألف بيننا وألف بين قلوبنا وأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الدين. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan langkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat maghrib, salat berjamaah, walaupun dengan suasana turunnya Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Allahumma sayyidan nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan ini hujan keberkahan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, hakikatnya setiap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sempat kita sampaikan, baik itu berupa nikmat, baik itu berupa ujian, sebagaimana hadis yang disampaikan atau asbabun nuzul dari suratul Nasr ya, yang kemarin kita bahas sedikit di akhir pembelajaran. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang kemenangan dari Fathul Makkah. Lalu yang kedua adalah mengabarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebentar lagi ajal beliau akan dijemput Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul untuk bertahmid, bertasbih, bertahlil, beristighfar. Jadi intinya di sini adalah setiap nikmat, kemenangan, rezeki dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Lalu berikutnya adalah ada musibah yang menimpa kita. Lalu ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seyuknya itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mensyukurinya. Setiap sakit, setiap ujian, tatkala sabar, maka itu akan berbuah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hadirnya kita pada malam hari ini di halaqatul ilm, ya, kajian fikih sunnah, dan insyaallah dilanjutkan dengan tahsinul Quran dari bacaan kesehari-hari kita, baik itu yang biasa dipakai menjadi imam ataupun ayat-ayat atau surah yang biasa kita pergunakan dalam keseharian kita di dalam salat yang lima waktu insyaallah. Baik, kita melanjutkan kajian kita di pekan kemarin. Insyaallah nanti ada beberapa pembahasan yang belum kita bahas ya. Akan tetapi untuk malam hari ini kita membahas yang urgent. Nah, nanti insyaallah nanti bisa diselingi atau diikuti dengan pembahasan pendampingnya. Jadi bab kedua, yakni tentang al-babul wudu, ya, tentang bab wudu. Nah, ini sebagian besar kita terkadang ada masih terjadi saling salah paham ataupun tidak kesepakatan di dalam berwudu ya, terutama beberapa arkan ya, rukun-rukun di dalam berwudu yang wajib, yang harus ya. Kalau di sini disampaikan oleh ta'alif kitab dan para ulama membahasakan hukumnya fardu, karena kemarin kita sudah membahas ada hukum-hukum di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan di dalam ketetapan daripada ulama tentang bagaimana fardu, dan fardu ini berkaitan tentang di atasnya wajib. Sama dengan salat yang 5 waktu kita kerjakan, itu bukan wajib hukumnya, tapi di atas wajib, di hukumnya fardu aini
Ya, kalau sudah ditambahkan aini, maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkannya. Sama dengan halnya sholat, itu tidak ada satupun dalil hadis ataupun pendapat para ulama itu membolehkan kita untuk tidak sholat, kecuali memang dalam kondisi ya orang yang tidak boleh sholat itu dalam fikih hilang kesadarannya, ya dalam konteks dia gila atau dia tidak mempunyai kesadaran, tidak mempunyai akal yang sehat dan seterusnya. Maka dinisbatkan oleh para ulama bagaimana dengan orang yang koma. Ya sama halnya dengan orang yang koma tidak mempunyai akal, tidak dia sadar dan seterusnya. Maka di sana dia ada rukhsah boleh tidak mengerjakan sholat karena memang tidak sadar. Akan tetapi selama sadar, sakit sebagaimana berat apapun, tidak bisa berdiri, tidak bisa menggerakkan badan, hanya berbaring saja, mata masih melek dan seterusnya, maka ini fardhu ain dari sholat itu harus kerjakan atau ditunaikan. Maka sama hal juga dengan wudu. Tatkala wudu salah, maka sholat juga akan salah. Tatkala sholat salah, sholat kita salah, wudunya salah, sholatnya salah, maka jangan sampai kita menuntut. Nanti ayat mengatakan inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan jelas dalam Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu yang dicegah oleh sholat. Tapi ternyata orang sholat kita temukan ada rajin ke masjid ini dan seterusnya, ternyata masih berbuat keji dan mungkar. Ya, misalnya hal-hal yang remeh, menyalahkan, menjelek-jelekkan saudara dan seterusnya sampai menjadi sebuah fitnah yang besar yang menyebabkan mohon maaf yang tadinya akur menjadi tidak akur dan seterusnya. Maka ini yang perlu kita cross check adalah di dalam menerapkan wudu dulu. Tatkala wudu itu benar, maka salat kita insyaallah akan juga benar. Karena inti daripada salat itu adalah wudu. Karena semua banyak Rasulullah SAW menyampaikan hadis dan para sahabat meriwayatkannya tentang wudu ini dan sangat luar biasa banyaknya. Dan bahkan nanti di padang mahsyar Rasulullah SAW diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penghargaannya itu luar biasa, adalah sebuah sungai yang mana dikatakan sungai itu Naharul Haud, yang mana para ulama membahas tentang sungai ini. Dia adalah air yang tergenang, yang cukup sangat luas, akan tetapi bukan lautan. Nah, Rasulullah SAW dikaruniakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghargaan oleh Rasulullah, kecintaannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda dan umat kita akhir zaman ini, itu namanya Sungai Al-Haud. Dan ini banyak hadis yang diterangkan, dan bahkan Rasul menyampaikan setiap nabi itu mempunyai sungai masing-masing nanti di padang mahsyar. Dan bahkan dalam hadis yang lain, insyaallah nanti kita bacakan hadisnya, ada orang yang sampai 50.000 tahun berdiri haus dan seterusnya menunggu pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah mengharapkan syafaat dari Sungai Al-Haud. Siapa yang mendapatkannya? Salah satunya orang yang wudunya benar atau menjaga wudunya di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, kita masuk pada dalam definisi al-wudu huwa yughsalu atau yumassah. Wudu itu adalah membasuh. Apa saja anggota yang dibasuh? Pertama wajah, kedua tangan, kepala dan kaki. Nah, ini adalah hukum wudu yang hukumnya wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, di sini ada perbedaan. Mungkin sebenarnya bukan perbedaan karena mungkin belum kita ngaji dulu bareng dan seterusnya tentang bagaimana membasuh atau mencuci atau mengusap kepala. Bahasanya membasuhkah, mengusapkah atau mencucikah, gitu ya. Karena sebagian di dalam mazhab Syafi'i, kalau yang lain insyaallah tidak ada perbedaan ya. Akan tetapi nanti ada sisi-sisi sunnah. Di mazhab Syafi'i 3 kali mencucikan kepala dulu baru telinga. Lalu di Maliki ada hadis yang menerangkan dari ujung sini kembali lagi baru ke kuping. Nanti insyaallah itu kita praktikkan mungkin di pekan depan karena ini kebetulan kita membahas dulu hadisnya di mana dasarnya supaya nanti selanjutnya bisa kita memahami dengan baik. Begitu juga dengan cara membasuh tangan. Apakah seperti ini saja? Apakah dari sini ke sini? Nah, nanti kita lihat sunnahnya seperti apa sesuai dengan hadis keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para sahabat memberikan contoh dalam hadis. Begitu juga pada para ulama. Lalu berikutnya kembali lagi tentang fardunya
atau aininya atau kewajiban atau rukun daripada anggota wudu. Yang pertama itu wajah, lalu yang kedua tangan, lalu yang ketiga kepala, lalu yang keempat kaki. Ya. Lalu membasuhnya dengan apa? Dengan air. Tatkala kita menggunakan air, kemarin kita sudah membahas boleh dengan bertayamum. Dan rukun tayamum itu ada berapa kemarin? Ada di 3 atau 2? 2 atau 3? 3. Apa aja? Niat, muka, dengan tangan. Jangan hati-hati, niat itu hukuman daripada rukun. Setiap amal di dalam ibadah tidak ada niatnya maka tertolak. Begitu juga dengan sholat. Ya, begitu juga dengan sholat. Tatkala tidak ada niat, baik itu jahriyah secara jahar dia ucapkan atau sirriyah secara sir di dalam hati, tidak berniat maka tidak sah sholatnya. Ya, tatkala dalam hati tafadhol, silakan menggunakan bahasa Sunda, mau Jawa, bahasa Arab, bahasa apapun Allah mengatakan. Tatkala dia jahriyah karena ada hadisnya maka harus menggunakan bahasa Arab. Dan bahkan kehati-hatian di mazhab Syafi'i, tatkala kita berniat sholli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman mustaqbil al-qiblati fardal lillahi ta'ala. Tatkala kita duduk karena duduk tatkala kita berdiri tegak, lalu tatkala mengangkat tangan dibarengi dengan artinya sampai takbir. Atau cukup dengan niat saja dengan hati, itu dua-duanya juga mempunyai dasar. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu mendapatkan kemudahan, jangan mempersulit, ya. Jangan mempersulit. Jadi karena kembali lagi kata Rasulullah, aku diutus atas muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama yang mudah, bukan mempersulit. Makanya tadi tatkala tidak ada air maka bertayamum cukup, sampai jangan alasan untuk tidak mengerjakan salat. Akan tetapi ada hal yang terkadang terjadi di tengah-tengah kita, ya. Karena berdiri tegak itu bagian daripada kesempurnaan salat. Makanya tatkala imam istawu wa'tadilu wastaqimu sufufakum, istawu wa'tadilu, ya lurus, tegak, rapat safnya. Fa inna taswiyata sufuf min iqamati sholati min tamami shalat. Sesungguhnya rapat, lurusnya saf itu merupakan kesempurnaan dan atau diterimanya salat kita. Maka di sini tatkala kita tegak, ya. Nah ini sering terjadi tatkala akan masbuk. Ya, tatkala imam sedang rukuk, maka kita bisa buru-buru, akan takut supaya jangan ketinggalan, ya. Ternyata tatkala dia berniat, ya, di dalam hatinya saja berniat salat maghrib 3 rakaat dulu imam menghadap Allah, belum sempurna takbirnya. Allah berikut tatkala rukuk, ikut rukuk langsung tatkala imam rukuk. Nah, takut tertinggal kesekian kalinya misalnya, atau rakaat pertama atau rakaat kedua atau ketiganya langsung rukuk gitu. Allah Akbar. Nah di sini maka dia tidak bertakbir, karena takbir itu bagian daripada rukun sahnya salat dengan sempurna. Harusnya sempurna Allahu Akbar, ya, bersedekah baru dia mengambil rukuk selanjutnya. Tapi tatkala Allah berlangsung maka tidak sah salatnya. Hati-hati di sini, apalagi begini saja. Karena dalam hadis keterangan nanti, karena kita belum masuk ke bab salat, ada beberapa cara kita bersedekah. Ada beberapa cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sedekah. Nanti kalau Bapak jangan heran, ada yang bersedekahnya dengan tangan kiri. Jangan di lambung. Pernah melihat orang yang seperti ini? Ya. Jadi di lambung. Kenapa di lambung? Ada keterangan dalam hadis Rasul. Tapi itu di madhab mana? Nah itu yang dilakukan. Bersedekahnya ada yang di sini, ya, ada di atas pusat, ada yang di bawah pusat. Itu di bab salat. Ya, ini kita harus sekarang terkadang di dalam salat kita ini yang takbir ini, ya. Jadi takbir ada di sini, ada di sini, ada di sini sesuai dengan hadis, ya. Itu semua ada dalilnya. Nah, yang diterangkan di sini harus ada hati-hati tadi. Ya, jadi hadap tangan ini. Jangan lalu belum sempurna takbir Allah. Lalu hati-hati di dalam bertakbir. Pernah kita membahas tentang takbir di dalam salat. Tatkala memanjangkan A-nya, ini berkaitan dengan tahsin, ya. Allahu Akbar, Allah itu ditahdid. Itu artinya bukan Allah Maha Besar, berubah maknanya, ya. Jadi sama dengan hukumnya Allahu
jadi dia ada tertib. Beda maknanya nanti. Harusnya Allahu Akbar. Lalu memanjangkan akhir menjadi ada di sumber Allahu Akbar. Itu juga salah. Makanya hati-hati kita bisa berubah maknanya, ya. Jadi di dalam takbir. Nah ini yang perlu kita nanti sama-sama kita memperbaiki kualitas baik itu wudu ataupun salat kita. Baik, kita bahas dulu tentang berwudu, ya. Rukun daripada wudu yang harus ditunaikan adalah membasuh wajah, dua tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Adapun dalil-dalilnya sangat banyak, ya, di dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW. Di antara dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum Pak Bri? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu udah beritanya, udah semua tercatat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, jika kalian hendak ingin mengerjakan salat, mendirikan salat, ya, faghsilu wujuhakum, ghasala yaghsilu, basuh. Ya, ghasala itu salatnya mandi sebenarnya. Ghasala yaghsilu ightisalan, membasuh. Ya, dengan sempurna. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Berarti wajah dengan tangan dibasuh, tidak boleh diusap. Ya, berarti nggak boleh mengusap, karena beda bahasa mengusap di dalam Al-Quran, ya, dengan membasuh atau mencuci. Ya, jadi asal kata kalau kita buka kamus bahasa Arab itu ghasala yaghtasilu, ghasala yaghsilu ightisalan, itu artinya mandi, ya, atau mencuci, membasuh. Tapi mencuci lebih implisit lagi, berbeda lagi di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, jadi basuh mukamu dan kedua tanganmu ilal marafiq, sampai siku. Makanya kalau ada orang sholat dari sini udah jelas di dalam Quran, tanpa ada dalil daripada hadis atau beberapa ulama, dia membasuh sampai sini udah nggak sah wudunya. Ya, karena dikatakan ilal marafiq, Allah sudah mengatakan ilal marafiq, dua siku, ke siku-siku harus lebih dari sini. Ya, jadi batasannya sampai sini. Tatkala dia sampai di sini atau sini saja, maka tidak sah. Ya, pernah terjadi, ya, ini saya tidak sebut, yang di salah satu masjid yang kajiannya sebenarnya jalan, tapi mungkin belum selesai ngajinya mungkin, ya. Tetangga kita, ya, yang di masjid sebelah sana, ya, seperti kajian teman-teman yang sunnah, ya. Jadi kita mungkin belum ngaji atau bagaimana, saya tidak paham, ya. Waktu saya masih beberapa 10 tahun yang lalu lah, masih di lembaga, ya. Jadi akan salat zuhur, ya, ternyata bapak ini sering jadi imam, ya, sering jadi imam di masjid, ya. Di masjid itu ternyata kita lihat dia wudunya hanya sampai sini, basuh kaki cemok-cemok saya. Waduh, terus tatkala kita wudu selesai dia jadi imam. Gimana sikap kita? Wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Makmum gimana nasibnya? Batal semua. Berarti kita mengambil sikap munfarid, harus sholat sendiri kalau tidak temannya bermakmum atau berimam, seperti itu. Karena sudah jelas, karena kita sudah mengetahui bagaimana cara wudu yang benar, atau bagaimana apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, lalu mengusap kepala, ya, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan membasuh daripada kaki, dua kaki, ya, ilal ka'bayn, sampai dua mata kaki, ya. Jadi batasannya dua mata kaki sampai ke atas, ya. Jadi jangan juga berlebihan. Mohon maaf, ada yang wudu sampai buang sampai ke sini, ya, ke dengkul itu juga menyelisih sunnah, gitu, ya. Tapi kalau ada juga yang cuma membasuh seperti sini, ya, beda sunnahnya nanti menyala itu hal yang di sini dari di surat Al-Maidah, di Al-Maidah ayat ke-6.
Jadi Allah sudah jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydikum ilal ka'bayn. Jadi sudah jelas Allah menyampaikan dalil bahwa ini sebagai dalil umumnya. Jadi wa arjulakum wamsahu arjulakum ilal ka'bayn. Jadi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Lalu hadis keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu, tidak akan diterima as-salat ahadikum, salat salah seorang di antara kalian idza ahadatha hatta yatawadda, apabila dia dalam kondisi berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, ya, sampai dia menunaikan kewajibannya untuk berwudu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang hadas, ya, kita bisa membedakan mana yang besar, mana yang kecil, mana yang hanya sekedar dengan wudu saja, mana harus mandi, ya, tidak perlu mana yang tidak perlu mandi dan mana harus berwudu dan seterusnya. Jadi ini menjadi belajar bagi kita bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Daud, begitu juga Tirmidzi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian sampai dia berwudu tatkala dia dalam kondisi berhadas. Lalu dalil yang berikutnya dari ijma' para ulama. Kalau tadi pertama adalah dalil dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bagaimana fardunya wudu, ya, tatkala tidak berwudu maka tidak sah salatnya dan seterusnya. Lalu yang kedua, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la yaqbalu salata ahadikum dari. Lalu yang ketiga itu adalah ijma' ulama. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala. Tatkala ada seorang liberal atau orang-orang yang misalnya di luar Islam mencela atau dan seterusnya, yang menyatakan tidak ada keterangan salat itu 5 waktunya ini dan seterusnya, ya, di dalam Al-Qur'an ini dan seterusnya, ada yang menyatakan seperti itu, yang bahkan ada dosen yang menyatakan seperti itu. Maka kita bisa tolak dengan konteks dalam pemahaman keislaman kita, ya. Jadi tentang waktu salat, tentang bagaimana salat itu ada semua di dalam Quran. Bahkan wudu pun itu sudah diterangkan. Tapi orang yang menyampaikan itu saja memang tidak ngaji atau tidak memahami. Lalu tidak lepas Quran itu, ya, bukan hadis melengkapi Al-Quran, tidak, ya, atau dia saling tolak belakang, tidak, ya. Jadi ada 3 dasar hukum yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah dalil dari Al-Quran, lalu hadis, lalu yang ketiga adalah ijma' para ulama. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama, ya, yang mana ulama-ulama madhab ataupun ulama-ulama yang memang kredibilitasnya diakui di dalam dunia Islam. Nah, yang ketiga ini ijma' ulama mengatakan semua kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang sepakat bahwa wudu itu adalah ajaran Islam. Sehingga wudu merupakan ajaran Islam yang harus diketahui oleh setiap seorang muslim. Jadi tatkala kita mengaku diri kita seorang muslim, seyogianya dan sepantasnya kita harus tahu wudu itu adalah ajaran Islam dan bagaimana tata cara wudu yang benar. Lalu berikutnya bagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, yang luar biasa fadilah dari wudu. Dan ini makanya perlunya kita menjaga wudu walaupun tidak salat. Gak mesti harus akan salat berwudu. Karena fadilah wudu itu luar biasa. Salah satu yang tadi saya sampaikan di dalam muqaddimah, ya, ada nanti surga al-haud yang disediakan oleh Rasulullah, yang disebut dengan para ulama adalah di dalam pada mahsyar itu adalah al-haud, itu adalah genangan air sungai yang mana luasnya mungkin seperti lautan tapi bukan air laut, ya. Dan itu diperuntukkan oleh Rasulullah SAW dan diperuntukkan oleh orang-orang yang berwudu, ya, orang-orang yang umat Rasulullah dan dia berwudu semasa hidupnya atau menjaga wudunya. Terutama tatkala dia menjaga wudu, pasti orang itu adalah orang ahli salat. Dia salat pasti seperti itu. Salat yang benar dan begitu juga menjaga wudunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ibnu Majah dan Al-Hakim
Abdullah As-Sunabi mengatakan As-Sunabaji radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al-'abdu apabila wudu salah seorang hamba faqad madha habajatul khataya min fihi dan dia berkumur-kumur ya dikatakan di sini tabat madha dengan berkumur-kumur kharajatul khataya min fihi maka tatkala dia berkumur-kumur samahannya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana dia berkumur-kumur sejumlah bagaimana caranya berkumur dosa-dosa yang keluar dari mulutnya ya jadi ngomong jelek ini dan seterusnya kita ghibah kita sum'ah dan seterusnya maka dengan berkumur-kumurnya sababil wudu ini akan menghapuskan dosa-dosa yang ditimbulkan oleh mulut kita. Fa idza stanshaqa kharajatul khataya min anfihi jadi tatkala dia istinsqa. Istinsqa itu adalah memasukkan air ke hidung. Nah, ini bagian dari sunnah karena bagian tadi kita sebutkan adalah wajah, dua tangan dan seterusnya. Begitu juga dengan berkumur dan memasukkan air ke hidung istinsqa ya. Jadi di sana itu ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza istinsaqa ya dikatakan fa idza stanthara atau istinthar kharajatul khataya min anfihi ya maka dosa-dosanya akan keluar atau diampunkan langsung keluar dari hidungnya tatkala dia berwudu. Fa idza ghasala wajhahu dan apabila dia membasuh mukanya kharajatul khataya min wajhihi hatta kata Rasulullah ya takhruja min tahti ashfari 'aini. Jadi tatkala dia membasuh mukanya kharajatul khataya maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dari yang diperbuat oleh wajahnya. Di wajah itu ada apa aja? Ada mata, ada hidung, mulut juga kena dan seterusnya ya. Maka itu semua yang dibuat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini yang bernama mata, hidung dan segala macam ya itu akan yang berkaitan dengan dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan membasuh bisababil wudu yang dia lakukan sampai kata Rasulullah hatta takhruja min tahti ashfari 'aini dijelaskan lagi sampai dia keluar dari air itu menetes dari kelopak mata itu keluar dosa-dosanya sampai bersih sampai ke kelopak mata. Nah, kelopak mata kita buka ya di dalam sini masuk keluar gitu ya. Jadi luar biasa. Ini menjadi sebuah kebahagiaan yang sebenarnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena kewajiban salat itu ada setelah Rasulullah SAW itu sudah bagian Nabi dan Rasul. Kalau di zaman Nabi sebelumnya itu adalah yang dibawa agama tauhid, mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah, tapi belum ada kewajiban tentang bagaimana cara menyembah Allah yaitu dengan salat ini yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita teringat bagaimana kisah Isra Mi'raj tatkala pertama kali salat itu diwajibkan. Ya, pertama kali salat itu diwajibkan. Ya, bahkan di dalam hadis yang panjang dijelaskan Rasulullah SAW diminta oleh Nabi Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sulaiman dan Nabi yang lainnya Ibrahim alaihissalam untuk melobi lagi naik lagi ke Sidratul Muntaha kurangi gak kuat umatku saja dulu seperti ini kakak gede keker kuat ya nanti kita kalau masalah pernah membahas tentang suratul Fajr belum ya belum ya bagaimana kaum Ad dengan Tsamud seperti apa gede-gedenya ya itu bahkan dikisahkan gedenya itu sampai 60 hasta ya sampai tingginya itu 30 meter ya itu 30 meter kira-kira gede apa ya, dan bahkan ya di dalam keterangan para ulama ya di dalam tafsir suratul Fajr itu dia lempar batu aja ke Mustika Jaya ini satu kelurahan kecamatan batu saja dengan gedenya itu hancur semua satu batu yang dia lempar ya makanya dengan kebesaran kekuatannya dan juga Allah Subhanahu wa taala kita kufur dia sombong dan segala macam gampang bagi Allah ngangkatnya cuma dikirimin angin doang tiupin angin dikirain akan hujan dan seterusnya angin ternyata mereka diterbangkan dengan angin itu sampai di kisaran suratul Fajr itu kalau bapak pernah lihat pohon kelapa ya ditaruh di tanah kan lama-lama layakan dalamnya kelopongannya habis lah ya tinggal kulitnya dong di luar tuh
hancur dalamnya seperti itu diambil oleh Allah. Jadi isi badannya semua dikeluarkan karena diterbangkan karena pengufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari perintah Allah setelah hatinya dia beriman, diangkat ke langit, diombang-ambingkan dengan angin tadi, ya, dengan sampai disiksakan 2 hari satu hari 2 malam itu angin sampai menghabisi isi dalamnya, jantungnya, perut disibuk keluar yang dikeluarkan sama sampai dia turun sampai dijatuhkan ke bumi Allah Subhanahu wa taala, ke tanah itu dalam kondisi tidak memiliki tulang dan isi dalaman seperti itu. Jadi insyaallah nanti bisa kita bahas di kesempatan yang lain di dalam tahsin bidah. Baik, membasuh muka itu kata Rasulullah SAW, ya, kharajatul khataya min wajhi hatta takhruju min tahti ashqari ainihi. Jadi sampai ke dalam kelopak mata, di bawah kelopak matanya itu mengeluarkan air yang dia basuh, itu seperti itu keluarnya atau jatuhnya dosa-dosa yang dia perbuat selama rentan waktu dia salat. Makanya tatkala kita salat jamaah Allah Subhanahu wa taala, sekarang maghrib, kita tidak ada yang menjamin kita selesai maghrib ini sampai menjelang isya akan tidak melakukan dosa. Maka penghapusnya adalah wudu kita di isya dan salat isya. Tidak ada yang menjamin kita selesai isya itu tidak melakukan dosa, baik kecil ataupun besar, alhamdulillah. Ya, maka salat subuh, qabliyah subuh wudunya itu akan menghapus dosa. Begitu seterusnya. Tapi tatkala ada dosa besar yang kita lakukan ada hari Jumat, ya, Jumat yang menghapusnya karena sayyidul ayyam. Tahunan kita ada Idul Fitri, Idul Adha, berkorbannya, puasa Ramadannya, lalu 10 terakhir Ramadannya, belum Muharramnya, belum yang lainnya dan seterusnya. Maka intinya sebenarnya tidak bosan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat Nabi Muhammad ini tidak ada yang masuk neraka. Cuma terkadang kita yang pinginnya ke dalam neraka. Udah di jalurnya sudah jelas, ini surga, ini jalannya, ini ngapus dosa kita, ini, tapi tetap terus kita pengen cara kita apa? Jadi cara kita adalah tadi, ya, cara kita menyadari adalah nikmat itu adalah ujian dari Allah. Ujian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bertasbih, bertahmid, subhanallah, alhamdulillah, dan beristighfar kepada Allah, maka itu bagian daripada kesyukuran kita minimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sampai seperti ini Rasul menyampaikan, lalu kita lanjutkan, fa idza ghasala yadayhi kharajatul khataya min yadayhi. Dan apabila dia membasuh tangannya sampai siku, kedua tangannya sampai siku tatkala dia berwudu, kharajal khataya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang diperbuat oleh tangannya. Hatta takhrujul khataya hatta yakhrujul khataya, kata Rasulullah SAW, min adfar yadayhi. Ya, keluarnya itu sampai di bawah kuku-kuku tadi. Jadi dengan ngalirnya air kita berwudu, ya, membasuh tangan, dua tangan kita, maka keluar semua dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan ini, ya, baik berbuat zalim, maksiat dan seterusnya, yang berbuat dosa, maka itu akan menghapuskan segala dosa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh tangan, sampai, ya, hatta kata Rasulullah SAW, azfar, dari lubang dari bawah kuku-kuku yadai, ya. Fa idza masaha bi ra'si, dan apabila dia mengusap daripada kepalanya, kharajatul khataya min ra'si, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa-dosa yang ditimbulkan oleh pikiran, yang ditimbulkan oleh semua kepala, pikiran kotor dan segala macam, akan berbuat niat jelek dan segala macam dan seterusnya, itu akan dihapuskan oleh Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosanya, ya. Di sini Rasul mengatakan kharajatul khataya min ra'si hatta takhruja min udhunai, sampai, ya, kata Rasulullah SAW, itu dosa-dosa yang diperbuat atau didengar oleh kuping, ya. Jadi kuping tatkala kita, nah inilah dasarnya, ya, hadis, ya, salah satu keterangan bagaimana mengusap itu dari sini, dari depan kembali ke belakang dan ke kuping, ya. Lalu berikut juga boleh membasuh mengusap bagian daripada kepala 3 kali, pada kuping juga 3 kali. Nah, di sini Rasul mengatakan, ya, fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khataya min ra'sihi, dia membasuh kepalanya, ya, rambutnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dosa-dosa, yang mengampunkan dosa-dosanya yang ditimbulkan oleh pikiran yang jelek dan seterusnya, ya. Lalu hatta takhruja min udhunai,
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sampai mengeluarkan dosa-dosa yang ditimbulkan oleh kupingnya. Ya, atau kedua kupingnya. Fa idza wasala rijlai. Di atas mengatakan masaha, lalu kaki itu kembali mengatakan gosala. Ya, apabila dia mencuci atau membasuh kedua kakinya, kharajatil khotoya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa yang diperbuat oleh kakinya, melangkah berniat akan melangkah untuk melakukan maksiat, kejahatan sampai dia sudah melakukan, ya, tatkala dia ikhlas dan berwudu, ya bertaubat kepada Allah, maka kharajatil khotoya, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya min rijlaihi, ya dia basuh dari kedua kakinya dari air dengan air yang dia gunakan seperti air yang mengalir yang seperti bagaimana dia berwudu, hatta takhruja min tahti adfari rijlaih, sampai di bawah kuku-kukunya yang dia basuh atau mengalir air di kuku-kukunya. Tsumma kana mashyuhu ila al-masjid. Kemudian orang itu selesai dia berwudu dengan sempurna, dia jalan ke masjid. Nah, ini juga dalil sebagai orang laki-laki tatkala mendengarkan adzan, maka di sini disebutkan masjid bukan rumah. Munfaridah fil baiti, ya. Maka dia mendengarkan adzan, dia berwudu atau dia berwudu sebelum adzan, ya langsung dia berjalan ke masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila masjid. Tsumma kana mashyuhu, masya yamshi, dia berjalan. Tsumma kemudian kana orang tersebut masyahu berjalan ila masjid, menuju masjid untuk menunaikan apa? Wasalatuhu, untuk menunaikan salat nafilatan lah, maka salatnya itu sebagai penambah pahala baginya setelah pahala-pahala wudu yang dia dapatkan dari membasuh berkumur-kumur, istinsaq dari hidungnya, mukanya, kedua tangannya, lalu kepala, kupingnya, lalu kakinya. Luar biasa berbahagia dengan Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan kita pada malam hari ini, dan tidak mesti harus tatkala akan menjelang salat kita berwudu, tapi menjaga wudu setiap hari itu menjadi hal kelebihan yang luar biasa. Salah satunya adalah terhindar dari hal-hal yang mana itu yang tadinya menjadi musibah menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya banyak di antara orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia menjaga wudu, dia terhindar dari musibah, baik itu kecelakaan ataupun hal-hal yang memang mencelakakan dirinya dan keluarganya. Apalagi bisa sampai membawa mushaf atau tilawah dulu sambil berjalan di mobil ataupun mengendarai kendaraan bermotor, di bis ataupun di kereta ataupun di pesawat. Karena kita sudah berdoa Bismillahirrahmanirrahim, kalau dari rumah, lalu kita berdoa bagaimana naik kendaraan dan seterusnya, lalu mengikuti dalam kondisi kita suci bersih. Maka tatkala kita sudah memang ajal menjemput pada ketetapan Allah, maka itu menjadi syahid dalam kondisi kita bersuci. Maka kenapa kalau Bapak memandikan mayit, ya sunnahnya itu adalah wudukannya setelah dia mandi bersih, digosok, dibersihkan semua sampai lubang lumpur, kemaluannya benar dibersih sampai perut ditekan segala macam dengan tujuan sisa kencing dengan kotoran dari tubuh itu keluar semua, selesai itu diwudukan. Karena menghadap Allah itu betul harus bersih, baik itu hidup ataupun kita dalam kondisi mati seperti itu. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, hadis yang kedua sebelum menjelang Isya, insyaallah nanti kita lanjutkan dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal khaslata salihata takunu fi rajul yuslih Allahu bi amalihi kulluh. Sesungguhnya innal khaslata, orang yang saleh tatkala dia melakukan amalan yang saleh atau amalan yang baik, ya, lalu dia dengan kesolehannya tadi Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua perbuatannya. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang saleh, ya, atau mempunyai sifat yang baik yang terdapat pada dirinya, ya, sifatnya baik, akhlaknya baik dan seterusnya, dengan kondisi kebaikannya tadi Allah akan memperbaiki semua perbuatannya. Jadi otomatis Allah akan memberikan dia perbaikan dari segi ibadah. Makanya di sini kenapa sering kita menemukan kalimat slogan lebih baik berakhlak daripada ilmu dulu. Ilmunya banyak, dunal akhlak, maka itu percuma. Makanya akhlak dulu, baik kepada yang lebih kecil, yang tua dan seterusnya, maka kita lebih senang. Ya, apa susahnya kita berjalan, ya, naik motor, sunahnya ada orang yang duduk di jalan
jalan assalamualaikum hanya senyum saja itu baik bisa. Tabassamu kali akhi wajhik haqiqatan sadaqah. Senyum kita kepada wajah saudara kita tatkala di jalanan itu sedekah. Sedekah yang ringan, tak perlu pakai uang, tak perlu pakai berjuta, hanya senyum saja. Apalagi langsung mengucapkan salam, ya. Karena adabnya adalah orang yang di atas kendaraan, ya, yang berjalan itu mempunyai kewajiban lebih dahulu mengucapkan salam dengan yang duduk dan duduk wajib menjawabnya. Jadi ringan saja, akan tetapi mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam dirinya mempunyai sifat, maka Allah akan memperbaiki perbuatannya, memperbaiki amalnya. Wa tahurur rajul salatihi yukaffirullahu bi tuhur. Maka Allah Subhanahu wa taala dan saat seorang bersuci untuk salat, ya, wa tahurur rajul, seseorang laki-laki tatkala dia bersuci dan hendak melakukan salat, yukaffirullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa, ya, bizuhurihi dzunubah, dengan dia mensucikan diri daripada adzunubah, ya, yaitu mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran. Wa tabqa salatahu lahu nafilah, sementara salatnya menjadi tambahan baginya. Maka tatkala kita mensucikan diri berwudu hendak akan salat, maka Allah Subhanahu wa taala seyoginya itu, ya, akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Itu sama halnya menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu salatnya itu wa tabqa salatahu nafilatan lah. Maka salat itu adalah akan menjadi tambahan dia bagi untuk dirinya supaya mendapatkan pahala yang lebih banyak. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi catatan bagi kita, ya. Ternyata kelihatannya tidak sebagaimana kita sampaikan tadi, ya, tidak terlalu memberatkan di dalam muamalah ibadah, maka tetapi itu menjadi sesuatu pahala yang luar biasa. Tetapi ada sesuatu amalan, ya, yang dia ringan tapi bisa merontokkan semua pahala, merontokkan semua amal kita. Apa itu? Ada hadis yang kita sampaikan kalau nggak salah di pekan yang lalu, itu tentang bagaimana takabur. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga siapa? Orang yang di dalam hatinya terdapat ghil. Ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala man kana, dan barang siapa fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqala, walaupun sebesar biji dzarrah, ya, sebiji sawi, ya. Mungkin Pak hampir tahu sawi bijinya kecil kayak apa gitu kan, atau kita lihat ya seperti wijen masih besar. Dzarratin kibar, dari sifat kibar, menyombongkan diri, dan dia merasa angkuh dan seterusnya. Maka ini bagian daripada hal-hal yang juga tadinya pahalanya bisa juga hilang begitu saja. Maka saya sering menyampaikan kepada ibu dan bapak Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa menutup daripada dosa yang kita lakukan, kita tahu salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kita diterima Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan-jangan setiap hari kita defisit dari pahala, ya. Jadi pahala puasa salat, ya, pahala yang lain diambil oleh Allah. Tapi dikit, ya, marahi istri, marahi anak, dikit, ya, walaupun tidak marah, cuma hatinya ada dongkol dikit dengan tetangga, dongkol dengan orang yang lewat, ini diambil terus, ambil, defisit habis, gitu ya. Nah, salah satu untuk mengcovernya adalah dengan apa? Tilawah Quran, ya, tilawah Quran. Yang baca Quran, kata Rasulullah SAW, wa man yatata'u bi wala musyaqqan bi falahu ajran. Salah saja, kesulitan di dalam dia membaca, karena ingin bisa belajar, pahalanya 2. Bagi yang benar apa? Di asyri amsalnya, 10 kali lipat. Belum lagi dengan momentum tertentu bisa dilipat gandakan. Jadi tilawah Quran itu bisa mengcover untuk bisa kita menutup daripada kekurangan pahala yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, kepada anak dan istri kita, keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, memberikan generasi Qurani, generasi yang saleh dan salehah daripada anak, baik anak perempuan laki kita dan istri kita juga, menjaga kehormatannya dan menjaga kehormatan daripada suami dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti pada isya kita lanjutkan di
Kita tutup dengan sama-sama dengan kabar majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan sedikit dari kita membahas di sunnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kemahaman kepada kita, yaitu dari awal sampai insyaallah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang kedua kita menjelaskan tentang bagaimana sikap seseorang itu baik, antara dia baik di dalam sifat, di dalam muamalah, di dalam dia bergaul dengan seseorang. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada semua perbuatan. Dan saat seorang bersuci untuk salat atau berwudu, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menghapus segala dosa-dosa yang dia lakukan. Sementara salat yang dia kerjakan itu merupakan tambahan daripada pahala yang dilakukan atau baginya. Dan hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maka kata Rasul di sini, ala adullukum. Ditanya kepada para sahabat, maukah kamu wahai para sahabatku, ya, aku tunjukkan atau ajarkan kepada kalian ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya, perkara atau perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala, ya, yamhullahu bihil khataaya, perkara atau perbuatan yang Allah Subhanahu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kalian. Tidak hanya itu, menghapus dosa saja, tapi kata Rasul, maukah kalian aku tunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yarfa'u bihi darajat, perbuatan yang menyebabkan seorang itu diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Selesai dihapus dosanya lalu diangkat derajatnya. Apa kata para sahabat? Qalu, mereka berkata, bala, tentu ya Rasul. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku ingin diajarkan atau ditunjukkan hal tersebut, atau perkara apa, perbuatan atau amalan yang menyebabkan dosa-dosa itu dihapuskan lalu diangkat derajatnya. Qal, maka Rasul mengatakan isbagul wudu, ya. Maka Rasul mengatakan, beliau bersabda, menyempurnakan atau sempurnakanlah wudu, ya. Jadi isbagul wudu, jangan sampai kita meremehkan yang namanya wudu, harus benar-benar sempurna, karena sesungguhnya menyempurnakan wudu itu, ya, menghapus segala dosa dan juga mengangkat derajat. Alal makari wa maktharuhul khataaya ilal masjid. Lalu Rasul mengatakan sempurnakan wudu, lalu berikutnya walaupun dalam kondisi sulit, ya, kayak sekarang ini sulit, dingin benar, ya, itu wudu ringkes saja, ringkes ini benar ringkes lah dingin. Apalagi kalau di Dieng gitu, atau di daerah-daerah di rumahnya Pak Kun, saya Pak Kun, itu dingin banget gitu, ringkes saja nih, ya, yang wajib-wajib aja, ya, atau sekedarnya wudu saja, celup-celup sana celup sini, celup sana celup sini gitu, ya. Maka ini tidak mempunyai nilai dan bahkan apabila bisa tidak menjadi diterima atau tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataaya wa yarfa'u bihi darajat. Maka engkau para sahabatku, aku tunjukkan sebuah perkara, pekerjaan, amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosa dengan pekerjaan itu dan mengangkat derajat. Qalu bala. Para sahabat menjawab, itu ya Rasulullah. Qal, Rasul mengatakan isbagul wudu, sempurnakanlah, ya, dengan cara berwudu atau berwudulah dengan sempurna. Alal makari, ya, dalam kondisi sulit sekalipun, ya, dalam kondisi sulit sekalipun, dingin dan segala macam, mungkin nggak mau nyentuh air saja ini dan seterusnya, ya. Lalu Rasul mengatakan menjadi wa kathratul khataaya ila al-masjidil wanzarul salata bi ba'di salati fadzalikum ribat. Maka Rasul mengatakan, yang hadis ini luar biasa, ya, sulit apapun kita akan akan melakukan wudu, ternyata tidak ada menghalangi kita, maka diangkat dosa dan diangkat derajat kita, ya. Lalu selanjutnya apa? Kata Rasulullah SAW,
masjid ke masjid. Ya. Dan kalau menuju masjid perbanyak langkah kaki. Gitu ya. Gimana dengan motor naik mobil ke masjid? Kalau termasuk dalam hal ini, ya termasuk ya setiap lingkarannya dia motor, ya lillahi ta'ala, maka itu dihitung juga menjadi sebuah akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita. Maka tetapi memang senang ya lebih utama ya itu dengan langkah kaki. Semakin jauh rumah kita dari masjid, maka langkah kaki itu akan dihitung sebagai setiap langkah itu menjadi penembus dosa ataupun dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu. Maka teratur khata ila masjid wa antaziru sholati ba'da shalah. Selesai itu dia berwudu dengan baik dan segala macam, walaupun dalam kondisi sulit, kondisi sakit, ya dia masih mampu dan boleh menyentuh air, dia tetap berwudu. Lalu sesegera mungkin naik ke masjid, melangkahkan kaki dengan memperbanyak langkahnya, atau dia jauh rumahnya dari masjid, semakin jauh makin bagus, ya dengan langkah kakinya itu. Lalu berikutnya wantazir, dia menunggu. Apa dia menunggu? Yaitu as-salat di ba'da shalah. Ya, dari setiap sholat menjadi sholat yang berikutnya, menunggu setelah sholat sebelumnya. Ya, maksudnya di sini dia dapat melaksanakan sholat qabliyah atau sholat wudu atau sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, tahiyatul masjid. Lalu dia sholat qabliyah, lalu sholat fardiyah. Setelah itu dia menunggu lagi selesai sholat ba'diyahnya, qabliyah, lalu ba'diyahnya. Ya. Lalu di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Fadzalikumur ribat. Sesungguhnya itulah sebenarnya jihad. Fadzalikumur ribat. 3 kali Rasul mengatakan sesungguhnya itu adalah jihad, itu adalah jihad yang sesungguhnya. Jadi bersungguh-sungguh dalam bersujud dan beribadah sama halnya dengan berjihad di jalan Allah. Jadi dalam hadis ini konteksnya tatkala orang bersungguh berwudu, sungguh-sungguh di dalam dia melakukan ibadah, entah itu ibadah apapun, baik sholatnya, infak, sedekahnya, bermuamalahnya dengan tetangga, benar-benar lillahi ta'ala dan sungguh tuntas. Ya, sama dengan tadi kita memelihara mushola kita dengan baik, ya, menghidupkan di sana kajiannya, bagaimana menjalankan dari keuangannya, benar-benar sungguh lillahi ta'ala, tidak mengharapkan ibadah dari manusia, maka itu menjadi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kata dalam hadis yang lain, jihad itu adalah pahalanya luar biasa dan bahkan dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mesti jihad itu bukan hanya sekedar kita berperang atau melawan orang-orang atau cara dia memerangi Islam. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Pak? Silakan tadi. Mengenai masalah wudu atau sholat yang kurang sempurna itu, apakah bisa mengurangi atau menggugurkan dosa-dosa yang ringan? Baik. Apakah wudu kita yang kurang sempurna atau sholat kita yang kurang sempurna bisa menggugurkan daripada dosa-dosa kita? Maka di sini kita mengkhususkan kembali, tatkala sempurna atau tidak sempurnanya wudu atau wudu kita salah, maka otomatis sholat kita juga akan salah. Ya, nah apakah kita bisa mengharapkan dosa kita dihapus? Otomatis tidak, karena dari awal wudu salah, sholat pun menjadi tidak diterima. Belum lagi dengan rangkaian yang lain, bacaan, bagaimana tata cara sholat yang baiknya dan seterusnya. Nah ini memang pentingnya kita, karena selama ini kita mohon maaf, kita kan dulu kadang-kadang dari kampung sholat ikut-ikutan, dari kecil kan ikut-ikutan orang tua, sholat ikut sholat. Ya, tidak seperti sekarang anak-anak kita bisa di IT, di sekolah itu atau pesantren diajarkan bagaimana fikih sholat, fikih wudu, bagaimana fikih tayammum, bagaimana ini dan seterusnya. Jadi kita orang tua lebih ringan. Nah kita juga mulai ngaji sekarang nih. Orang tua ngaji di rumah juga anak-anak bisa kita bimbing dengan baik. Oh ini salah, oh ceboknya seperti ini nak, oh ini seperti ini dan seterusnya. Jadi bisa ada dimana. Karena dulu berapa kita dari pemahaman, maaf bukan murni belajar, membaca kitab buku atau langsung talaki atau bagaimana bertanya nggak paham begini kan kita ngikut saja. Gimana cara mengikut wudunya begini, oh sholat takbirnya begini, oh rukunya seperti ini dan seterusnya. Sehingga ini mempengaruhi sedikit tidak tatkala tata cara kita wudu dan seterusnya. Maka
perlu memang kita memang harus belajar. Intinya memang harus belajar sejenak. Ya walaupun dengan kondisi hujan seperti ini dingin ya memang agak sulit kita ninggalin istri ya ninggalin istri di rumah ya apalagi mohon maaf ya baru selesai mandi pakai wangi keramas lagi repot dah hujan pula kayaknya berat gitu mau ke masjid mau ngaji ya jadi ya gitu lagi gitu ya apalagi di rumah sudah hidangan anak ini dan segala macamnya tapi konteksnya tetap didasari karena lillahi ta'ala maka itu menjadi kembali lagi sebagaimana tuntas kita menjadi pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan ketidakhadiran bapak-bapak yang lainnya memang mungkin ada udzur atau memang ada udzur syar'i yang tidak bisa menyebabkan hadir. Tapi karena sebabnya hal-hal yang mungkin bisa atau mungkin tidak terlalu urgent ya memang harus bisa kita menyisihkan waktu untuk bisa sekedar sujud sebentar untuk bisa mengerti. Karena ini penting, urgent sekali tentang wudu ini karena dia salah yang semua ibadah kita akan salah. Termasuk sholat yang intinya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dia salat itu adalah tiang agama. Makanya dia jelas sekali di suratul Al-Maidah. Kalau tadi kan potongan Al-Maidah kita baca cuma sedikit saja tentang wudunya saja. Bagaimana tayammum? Nah, ini lanjutan ayatnya. Kalau kita di sana, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iq aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah di sini Allah menjelaskan tentang tayammum. Ya, kemarin kita sudah bahas. Kuntum junuba, bila kalian dalam kondisi junub, fatahharu maka setelah bersuci. Yang mana yang hanya wajib wudu saja, dan kalau hadas besar wajib mandi harus mandi. Ini sudah Al-Quran sudah jelasin. Ya, selesai menjelaskan tentang wudu, membasuh wajah, lalu tangan, ilal marafiq dengan sampai siku-siku, mengusap kepala, lalu rujulain ilal ka'bain dengan sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban, kalian hadas, fatahharu maka wajib atas kalian untuk bersuci. Tatkala Anda akan melakukan salat atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum marda, apabila kalian sakit nih, ya kata Allah Subhanahu wa taala, au ala safar atau dalam kondisi berpergian, mari kita sudah bahas juga, au jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh aw lamastumun nisa ya, bukan mahram. Ya perempuan yang bukan mahram kalian, ya bukan dari nasab dan falan tajidu ma, enggak dapat air, ya enggak nemu air, fatayammamu maka boleh bertayammum menggunakan debu tadi yang kemarin kita sudah. Fasa'id dan thayyibah, sa'id dengan sempurna, thayyibah dengan lebat. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan semua ini, sa'id dan thayyibah famsahu. Bagaimana cara kita bertayammum? Famsahu biwujuhikum, maka usaplah. Masaha yamsahu, tidak menggunakan faghsilu wujuhakum enggak. Ya, maka usaplah famsahu biwujuhikum, wajah kalian, wa aydiyakum minhu, dan begitu juga dengan kedua tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi semua rangkaian itu dari wudu ya, lalu berikutnya selesai wudu itu ternyata kita hadas, maka kita diperintahkan segera untuk mensucikan diri dari hadas ini tatkala akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sedang ada kondisinya menyentuh dalam kondisi perjalanan sakit enggak boleh megang air, maka bertayammum, cukup dengan tayammum saja kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan salat itu hukumnya ini, enggak ada alasan. Ya, satu pertama, yang kedua, ya, semua rangkaian dari wudu selesai salat dan ketemu air bertayammum menyentuh bukan mahram langsung kita bisa berwudu lagi atau dengan menggunakan tayammum, maka di sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyulitkan.
tapi dalam rangka untuk kita la'allakum tashkurun. Begitu cara kita bersyukur kepada Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah menginginkan dia mentauhidkan atau mengesahkan Allah dengan cara beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Baik, yang lain? Ada yang lain, ibu mungkin? Apa, Bu? Angin kentut. Tak sholat, tatkala sholat, keluar kentutnya, keluar terut-terut yang ditahan gitu kan, pas sholat gitu. Kenapa? Keluarkan atau ditahan gitu sampai selesai gitu ya? Iya. Kalau konteksnya adalah misalnya kita lihat dulu konteks dasar ya. Jadi menahan kentut ataupun kencing ya, ataupun yang menahan yang lain dari dua lubang tersebut itu hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Akan tetapi kalau sampai menimbulkan keraguan-raguan, nah ini jadi masalah. Ya, lagi-lagi kentut, benar kentut enggak ya? Nah, cuma di dalam fikih itu kentut itu dibahas dengan detail. Ya, kalau hanya cuma keluar angin saja tanpa dia ada suara tidak ada bau, maka dia jumhur ulama mengatakan itu bukan kentut dan tidak membatalkan sholat. Ya, tapi ada was-wasnya di sana, benar? Ya, batal atau enggak nih? Batal atau enggak nih? Sampai musim batal ada sudah. Ya, lebih ihsan dan lebih baik dibatalkan dan mengambil ruku dan mengikuti takbir lagi. Gitu ya. Itu lebih ihsan dan lebih baik. Gitu ya. Akan tetapi dasarnya menahan kentut ya, kencing dan yang lainnya itu adalah hukum yang makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau akan terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu was-was, maka keluarkan saja. Ya, kita batalkan, ambil wudu dengan segera, lalu berwudu. Nah, jadi itu lebih baik dan lebih bagus daripada nanti menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Tapi kalau sudah yakin benar-benar bukan kentut ya, dan yakin kita menahannya bukan kalau tidak membatalkan sholat, maka tidak ada masalah. Jadi, tinggal bagaimana menguji keyakinan kita. Makanya di dalam sholat kan ada kita syaratkan untuk sujud sahwi saja, ada keraguan di dalam rakaat. Baik itu rakaat, baik itu tasyahud awalnya apakah tasyahud atau enggak tadi itu, atau rakaat ketiga atau kita bilang menjadi rakaat tadi. Nah, cuma banyak kesalahpahaman tatkala melakukan sujud sahwi. Ya, tatkala dia misalnya ragu rakaat, ya itu tidak menambah selesai dari dia mengambil harus. Kenapa? Bagaimana tatkala mengambil sahwi itu hanya sujud sahwi saja. Ya, subhanallah la ilaha illallah subhanallah. Bacaan apa sahwi itu? Subhanallah la ilaha wala yasfu. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala tidak tertidur dan tidak mengantuk atau tidak melihat dari pemaksud hambanya. Ya, tatkala kita ragu rakaat itu konteksnya kita harus mengambil dulu keputusan nih. Ya. Misalnya 4 rakaat salat kita, ya takbir Allahu akbar. Ya, tatkala salat 2 rakaat kita bingung. Ya. Atau rakaat ketiga kita sudah tasyahud. Ini sudah tasyahud atau belum? Apakah rakaat ketiga atau rakaat kedua tadi saya? Ya, atau sebelum tasyahud ternyata nih realnya kita sudah 2 rakaat, kita sudah tasyahud kedua. Ya. Tatkala kita berdiri kita ragu udah tasyahud atau belum tadi ya. Kita di dalam sholat harus mengambil keputusan yang tegas. Kalau memang belum, katakan belum, berarti harus tasyahud, menambah rakaat. Menambah rakaatnya berarti. Walaupun tadi misalnya kita sudah rakaat kedua dan tasyahud, keputusan berarti kita kurangi satunya. Tapi tatkala kita sudah keputusan kita misalnya lebih, berarti sudah selesai. Ya, jangan kita menambah. Ya. Nah, tatkala di akhir sholat kita, karena tadi kita keraguan dan mengambil keputusan, yang lebih itu ya, yang 4 rakaat yang tadi yang kita sudah melakukan, misalnya 4 rakaat, tapi kita ragu nih, ternyata 3 atau 4 tadi ya. Udah kita ambil keputusan 3.
Berarti kita tambah 1 rakaat dengan tasyahudnya. Walaupun double tasyahud akhirnya 2 kali, lalu ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Selesai membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Sebelum salam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, Muhammad wa ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau kita doa la ilaha illallah, apa namanya doa yang tentang bagaimana menghilangkan atau kita terhindar dari Masih Dajjal dan seterusnya, baru kita sujud 2 kali sujud ya tanpa tasyahud lagi, langsung salam, assalamualaikum. Jadi lalu bagaimana kalau misalnya keluar rakaat sudah salah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sempat ngobrol, duduk baru ya tadi kurang ya, sampai seperti itu dijelaskan, atau mungkin dia duduk saja baru belum beranjak dari tempat tasyahudnya, berpikir masih menghadap kiblat, ya kurang sholat, udah langsung berdiri, takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, ya, itu rukuk, langsung kita apa namanya baca rakaat terakhir, ya, baru apa namanya sujud sahwi, ya, baru salam. Hatta diterangkan dalam hadis, dia sampai ngobrol saja atau dia pindah dari tempat duduknya. Dari sini bisa duduk ke sana dapat ngobrol. Baru ingat di sana sebelah jalan. Balik bisa tambah rakaat. Ya, selesaikan salam. Sampai seperti itu. Gitu ya. Gimana lagi? Langsung takbir. Langsung takbir. Allahu Akbar. Ya, langsung bertakbir. Baik, seperti itu. Ada yang lain? Aman? Ya, Pak, silakan. Termasuk ini hanya berkata untuk peningkatan kita untuk kajian. Jadi apa yang kita terangkan dalam fikih yang terangkan masalah wudu, sholat apa, mungkin izin untuk lebih baik dipraktekkan juga, Ustaz. Dan kita lebih jelas gitu. Baik, insyaallah. Jadi nanti kita praktik di pekan depan, karena memang ini hadis yang menerangkan tentang wudu ataupun yang lain, kita harus memahami dulu dasarnya seperti apa, keutamaannya apa. Praktik itu memang harus wajib kalau dalam fikih. Ya, nanti insyaallah di pekan depan lebih kita ini, karena memang dasarnya dulu dari hadis-hadis bagaimana cara wudunya, bagaimana intinya, itu memang harus berdasarkan hadis yang kita baca. Insyaallah di pekan depan sudah masuk ke dalam apa namanya bagaimana cara wudu Rasulullah SAW, dan begitu juga dari fadilah, ya, dari fadilahnya seperti apa gitu insyaallah. Ya, tayamum belum kelar juga itu. Oh, diulang lagi. Oh ya, baik, insyaallah aman. Ya. Kita perlengkapkan lagi nanti insyaallah. Bagaimana istinsafnya, umurnya bagaimana, cara ngeluarin airnya bagaimana, itu memang harus apa namanya sesuai dengan apa namanya tuntunan. Kalau kita memang mau sunnah, kalaupun tidak menyala-nyala dan seterusnya, itu juga bagian daripada sunnah. Mana yang sunnah, mana yang airnya, itu nanti insyaallah bisa betul. Tapi kalau konteks pertemuan sekarang kita sudah ketahui yang fardu ain mana saja di dalam berwudu, ya, muka sesuai dengan surat Al-Maidah ayat ke-6 tadi, lalu tangan sampai dengan siku-siku, mengusap kepala, lalu apa namanya membasuh kaki sampai ke mata kaki, insyaallah. Baik, tidak ada lagi, cukup. Kita lanjut ke tahsin untuk memberikan bacaan Qur'annya di apa namanya salat sehari-hari insyaallah. Baik, di surat Al-Balad, ya, Al-Masad atau Al-Balad, Al-Masad, ya, Al-Nasr. Sudah belum Al-Masad? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Udah belum? Belum. Sudah? Udah pernah ya? Pernah ya? Pertama ya. Baik, kita lanjut berarti di surah Al-Quraisy, ya. Nanti di Badlayin. Bedakan Badlayin dengan Badlin, ya. Insyaallah bisa bedain ya Badlayin dengan Badlin, ya. Kalau Badlayin itu sababnya adalah, ya, kalau ya itu pasangannya kasrah, kalau pasangannya dhammah sebelumnya, maka dia tabii asli. Tapi kalau menyelisih dari ya yang tadinya kasrah sebelumnya atau dhammah sebelumnya,
ya menjadi fathah, waw menjadi fathah sebelumnya, maka dia menjadi mad layyin. Ya, sababnya juga apa? Akhir kalimat atau akhir ayat. Kalau di tengah kalimat hanya lin saja benarnya, lembut saja. Mad itu artinya panjang, layyin artinya panjang, ya, dan dibacanya dengan lembut. Ya. Contohnya liila fi Quraisy, Quraisy itu mad layyin atau mad lin. Tapi tatkala dia disambung ayat pertama dengan yang kedua, ya, dia menjadi lin saja. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayfi falya'budu rabb hadzal bait. Ya. Tapi tatkala di akhir ayat kalimat dia menjadi mad lin dipanjangkan. Tapi tatkala dia di tengah kalimat, tengah ayat, maka dia lin saja, tak panjang. Maliki yaumiddin, yaumiddin, gitu ya? Itu madlin. Madlin apa lin? Madlin apa lin? Lin saja. Yaumiddin. Jangan membaca maliki yaumiddin. Itu menjadi mad. Ya hanya lin saja. Maliki yaumiddin, gitu ya? Garis spidol ya? Belum di bawah. Ada. Nah, nanti sudah kelihatan. Ya, kalau ngajarin anak-anak bisa menghayal. Tapi kalau bapak-bapak yang ada kepalanya 5 ke atas, nah harus bisa dikit lah. Ya. Ya. Tidak jauh ke kaku, Pak. Bisa dihapus kan? Bisa. Bisa. Ya, saya gitu. Ya, kemarin fathah. Nah, lihat. Kalau dhamma, waw. Nah, ini bentuknya mad. Panjang. Nah, kalau dia menyelisih yang dua ini, ya, maaf, balik. Asrah ya. Kalau dia menjadi fathah, dhamma dengan fathah setelahnya, ya, maka ini lin. Nah, tandanya nanti bisa membedakan di sukun. Kalau di mad itu tidak ada sukun. Di mad itu nggak ada sukun, ini maksudnya mad itu tidak ada di mad. Mad tabii ataupun mad itu dia sukun. Tapi kalau ada harokatnya yaumiddin dan yaumiddin, nah pasti gini, yaumiddin. Yaumiddin pasti ada sukun di sini, ada sukun. Tapi kalau tidak ada, berarti dia mad tabii. Ya, itu membedakan dia sukun. Jadi ada wawu tanda itu juga potensinya tertera apa namanya menjadi. Catatannya tadi sudah, kalau dia di akhir ayat menjadi mad lin, tapi kalau di tengah ayat dia hanya lin saja. Dan kita lihat di apa namanya di sekolah Quraisy. Saya terangkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kesalahan yang kedua pertama di tengah masyarakat di surat Al-Quraisy, ya, liila fi Quraisy, liila fi Quraisy, laisa kaf. Qaf berubah menjadi kaf. Liila fi Quraisy, ya, jadi kaf, salah, fatal karena berubah huruf. Qaf menjadi kaf. Satu. Lalu berikutnya ilafin. Perhatikan ila, di depannya ada ya gitu. Nah, makanya kalau di sana kita lihat di depan
Kalau dia pasangannya kasrah maka panjang. Ilafihim, ya. Maka yaitu pasangannya kasrah panjang 2 harokat. Kalau dhammah setelahnya wawu maka juga 2 harokat. Ya, ilafihim. Kesalahan kedua, ya tidak memanjangkan. Ilafihim rih, ilafihim, itu sudah salah. Harusnya ilafihim. Lihat lam di depannya ada alif. Ya. Ya, sama juga 2 harokat. Rihlata salah. Ilafihim rihlata salah fatal karena berubah huruf ha menjadi ha. Ilafihim rihlatas sita salah. Rihlatas sita sya beda dengan sin, makhrajnya jauh. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Soif, jangan soif. Nah, mohon maaf, ada sebagian kita membaca juga di madlib ini menjadi panjang ya-nya. Ya, karena kebetulan di Al-Quraisy ini ya yang lain, karena huruf lain itu wawu dengan ya 2 huruf. Ya, yang huruf lain yang lembut itu ada 2, wawu dengan ya. Nah, ada sebagian di tengah masyarakat memanjangkan ya. Contohnya li'ilafi Quraisy. Ra-nya jadi panjang. Fi Quraisy. Salah. Harusnya langsung masuk. Quraisy. Nah, ini akan berdampak semua nanti di akhir ayat. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Salah. Ini sering imam baca begini. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait. Matobi ini ya. Ba-nya harusnya dari ketarik langsung. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Salah. Khawf, kha-nya jadi panjang padahal di sana tidak ada tanda panjang. Gitu ya? Nah, hati-hati, enggak datang kalau ini rugi juga ya, kasihan juga ya. Besok kita dikit ulang ya. Li'ilafi Quraisy, itu mad lain. Tidak boleh dibaca li'ilafi Quraisy, fi Quraisy. Ra-nya jadi panjang. Ya, salah. Berikutnya ya falyabudu salah. Ain menjadi hamzah. Falyabudu salah. Yang benar falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jangan wa amanahum min khawf. Pokoknya panjang. Salah. Ya. Nah, di ayat yang ke-4 ini sering orang memotong menjadi 2. Alladzi at'amahum min ju'. Ada yang ulang min ju'in wa, itu waqaf qabih. Khata. Itu wakaf yang salah atau wakaf yang buruk. Ya. Jadi jangan sampai alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ada punya buat terjemahan? Coba baca terjemahannya, Pak. Alladzi at'amahum. Coba Mas, berapa Mas? Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Ya, at'amahum makan, ju' dalam kondisi lapar, wa amanahum min khawf dan beriman dan mengamankan mereka dari rasa takut. baik. Jadi tatkala kita ngomong alladzi at'amahum, dia Allah Subhanahu wa taala yang berikan makanan min ju' dalam kondisi orang tersebut lapar.
min ju'in lapar wa amanahum. Nah, siapa yang lapar? Apakah Allah atau orang yang diberi makan itu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rezeki tersebut? Jadi di sini salah terjadi wakaf di sana dan memulai di sana. Memang mau tidak mau harus di wasal. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Dinam dan saraf, wow itu harful ataf. Kalau ataf itu harus ngikutin, nggak bisa dipotong di sana. Konteksnya dalam di kondisi tertentu, makanya harus diwasal. Jadi ya, jadi hati-hati yang sejadi imam jangan dipotong di sini dan mulainya kan min ju'in wa amanahum min khawf. Al-Quraisy catatan pertama ya, kesalahan yang terjadi di qaf dirubah menjadi kaf. Lalu yang berikutnya ha berubah menjadi ha di ayat yang kedua. Lalu yang berikutnya di ayat yang ketiga ain berubah menjadi hamzah falyabudu, jangan dibaca falyabudu ya. Lalu yang berikutnya tanda waqaf atau mewaqafkan ayat keempat alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya. Lalu tentang hukum bacaan insyaallah di dalam kita bahas ya ila fihi syita. Nah, kemarin kita ada bahas ayat kedua ila fihim rihlatash syita'i. Apa hukum bacanya? Mad wajib atau jaiz? Jaiz atau wajib? Ibu-ibu wajib atau jaiz? Halo? Ibu-ibu? Wajib atau jaiz? Wajib. Ingat ya. Ini gak nyampe ya. Cara membedakannya gampang. Wajib dan jaiz ini perlu kebanyakan sekali apa namanya tengah masyarakat kita kadang nggak membedakan wajib dengan jaiz. Kalau wajib muttasil ya itu hamzah paten berdiri sendiri. Contohnya minas samai minas samai. Nah kalau wajib jaiz munfasil jaiz munfasil. Kalau wajib muntasil, kalau jaiz munfasil. Wajib itu artinya harus, muttasil tersambung. Kalau munfasil kebalikannya apa? Kebalikannya tersambung apa? Kalimatnya maksudnya terpisah. Jadi maksudnya as-sama langit ini, langit itu satu persatu dengan hamzah, nyatu dia. Kalau menghilangkan hamzah sama bukan langit artinya. Paham saya sih? Jadi hamzah di sini di wajib itu adalah dia satu kalimat ketika dihilangkan hamzah maka atau dipisah ke sana maka artinya berbeda. Contoh supaya lebih jelas ini bisa wa anzala wa an. Contohnya di jaiz yang gampang kalimat apa? Inna a'wayna Baik, kita lihat di sini perhatian hamzah sama-sama berbeda juga inna ya. Kita lihat saya ambil garis lurus di sini. Di sini ambil garis lurus. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Nah, kalau hamzahnya berdiri sendiri pada itu wajib muttasil. Contoh cara lihatnya gampang. Ya, satu kesatuan sama dengan di itu kalau dihilangkan maka artinya bukan langit lagi. Sama pun itu punya langit. Nah, kalau di inna sesungguhnya artinya satu. Aqwaina itu miliknya aqwaina. Dia berbeda kalimat dengan inna itu jaiz muttasil. Nah, kalau susah kita menggunakan arti bahasa Arab lebih gampang lagi ya. Hamzah berdiri sendiri kalau
membedakannya lihat munfasilnya. Kalau hamzahnya di atas alif, hamzahnya di bawah alif, hamzahnya di atas waw, dan hamzahnya di atas ya, maka ini adalah munfasil. Ya, itu bisa bedain. Gampangnya, kalau hamzahnya berdiri sendiri, tidak di atas alif, dua alif, waw dan ya, maka wajib muttasil. Sudah? Tapi kalau dia di atas alif, di bawah alif, di atas waw dan ya, numpang, maka jaiz munfasil boleh dibaca 2, 4, 5 harokat. Wajib muttasil 4 dan 5 harokat. Itu bedanya. Makanya ngambil konversinya seperti ini. Kalau mau tilawah dua-duanya. Kalau 4 seterusnya 4, 5 seterusnya 5. Ya, ya, kalau ini jadi enak panjangin sebenarnya. Semakin panjang kita membaca di media tadi kan lebih enak sebenarnya. Ambil nafas bisa, ya, begini bisa. Berat sekali. Pokoknya ibu-ibu ya hujan-hujan makan gitu ya. Baik, sudah? Pagi, insya Allah bisa ya, teman ya. Ya, tanpa harus menghafal huruf tajwid bisa kita karena kenapa? Prakteknya itu yang fardu ain, teorinya ini kifayah. Ya, satu orang bisa ini terukur lah. Tapi kalau praktek cara bacanya, maka saya bilang, mohon maaf, tidak ada jadi gunanya. Kalau hafal hukum bacaan ini melotok semua hukumnya ini bla 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 bla. Tapi kalau baca tidak sesuai dengan apa yang difahami, sesuai dengan teori yang dia pahami, salah gitu prakteknya. Baik prakteknya benar, walaupun tidak tahu teori gampang bisa baca, bisa ini, tapi prakteknya sama halnya dengan ibadah. Kalau teorinya doang banyak, dia paham tapi tidak melakukan ibadah muamalah itu percuma juga, gitu ya. Karena sebagian besar dan bahkan Islam ini adalah agama muamalah, agama action. Pekerjaan praktik. Karena Rasul sudah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Juga tak bisa lagi kita kompromi. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi cara Rasul salat itulah cara menyembah Allah yang benar. Tidak bisa kita buat sendiri-sendiri. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang tajwid? Aman ya? Ya, tadi. Kalau kita di jalan ya mau masalah jamaah ya, terus mungkin ada yang kita ya katakanlah kita itu kalau ada imam sekiranya bacanya kurang sempurna itu menurut itu gimana? Iya. Baik. Jadi intinya selama itu kesalahan khafi ringan masih aman. Ya, masih aman. Seperti kurang tasydid atau kurang dari lainnya ya, atau kurang naik ibunya maka jadi aman. Tapi kalau sudah merubah daripada harokat, merubah daripada huruf dan seterusnya, nah ini menjadi masalah lagi. Makanya itu beratnya imam. Sekali lagi saya sampaikan ya, menjadi imam itu memang tidak segampang ini. Makanya syaratnya kan sudah jelas. Ya, kalau di kampung mungkin jadi dibalik ya, yang dituakan ditungguin gitu. Jadi nggak berani komat muadzinnya kalau belum datang sesepuhnya. Ya, padahal syarat sesepuh itu paling belakang di dalam aturan menjadi imam. Yang paling pertama itu adalah hafalnya yang paling banyak dan paling bagus bacaannya, gitu ya. Paling bagus bacaannya. Lalu berikutnya yang kedua yang paling paham tentang hukum, ya, mengerti ini salah ini dan seterusnya, mana ini dan seterusnya. Lalu berikutnya yang dituakan atau yang sepuh dan seterusnya. Gitu ya. Makanya tidak heran kalau di Timur Tengah kita menemukan anak, ya. Ya kalau imam khatib dia belum mumayyiz boleh menjadi imam, tapi sholat sunnah, ya sholat sunnah. Ya, kayak sering kan kalau dia di YouTube itu kecil ya masih umur 7 tahun gitu, 8 tahun jadi imam gitu, ya imamin orang yang lebih tua di belakang itu di sholat sunnah. Tapi kalau di wajib maka syaratnya kembali terbentuk harus mumayyiz, dia harus balik dulu baru boleh menjadi imam. Seperti itu. Ya itu beda ya, jangan heran kalau diterapkan di Indonesia ya
ngeri juga sih, nggak bisa kita kalau di Indonesia. Anak baru SD suruh jadi imam taraweh, wah bisa jadi ribut rame itu. Ya padahal secara fikih itu sah boleh. Nah, ya dia lebih hafalnya lebih banyak, bagusannya lebih banyak, kenapa tidak disuruh maju? Gitu ya, udah bagus bacaannya, tarjinya bagus, hafalnya lebih banyak dari orang tua, maka kita yang lebih tua memang suruh lebih malu gitu. Makanya mengatakan saya kadang menyampaikan nggak muluk-muluk sebenarnya. Ya, kalau ada orang mohon maaf ya bukan karena kita mendiskripsikan jenggotan yang mayang atau ini sebagai enggak. Ya, karena nanti ini ada bab yang terlewat tentang sunnah jenggot segala macam. Insyaallah nanti kita sambil kita tambah-tambah nanti. Jadi ada sebagai saudara kita, masya Allah menjaga sunnah, ya sunnah dijaga seperti jenggot itu sunnah, segala macam itu bagian dari ibadah muamalah. Tapi saya nggak muluk-muluk, ya mau gimana panjang jenggot, isbah segala macam, kajiannya jalan, baca Qurannya salah, wah bermasalah sih. Gak usah terlalu jauh-jauh, apa bisa ini, wah ini salah, ini, memprotes ini, hukumnya seperti ini. Tapi baca Qurannya dia, gimana? Kalau baca salah bacanya, berantakan, gak pernah belajar tajwid, gak pernah belajar, seperti ada masalah. Makanya, mohon maaf ya, banyak mubalik. Ya, khotib mungkin kita jauh-jauh khotib Jumat, menggelegar tuh menyampaikan hadis tatkala dia menyampaikan hadis tatkala potongan ayat bagus pas ya. Tapi tatkala sunnah dia diangkat menjadi imam, belum tentu bacaannya bagus. Bahkan banyak yang berantakan. Jadi itu adalah konteks kondisi kita saat sekarang ini, dan kita tidak bisa menutupinya di masyarakat kita di Indonesia. Dan masih banyak buta aksara hijaiyah, bukan buta huruf. Kalau huruf abjad aman. Jadi buta aksara huruf hijaiyah, hamzah, ain, wain, itu masih banyak dari kita yang belum hafal bahkan, nggak tahu mana hurufnya. Perbedaan ha dengan kha, ya ha dengan ha, qa dengan wa, ya sad dengan sin dengan sya dan seterusnya. Surah hafal ada alif, hamzah sampai dengan ya lupa. Ya, jadi itulah buta aksara huruf hijaiyah. Maka kondisi ini harus betul. Ya itu yang perlu kita insyaallah. Baik, kita perhatikan sedikit Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nyampe nggak nama saya Pak? Ya? Ya, coba duduknya dulu tegas. Alladzi, ini saya nggak ambil nafas ya. Ini saya ngomong nggak ambil nafas. Saya baca alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Satu, dua, tiga. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, coba ambil nafas lagi. Dua, dan bulat. Tarik hidung, dan bulat. Sekarang ambil dari hidung. Kita baca. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, masih ada
Insyaallah coba kita bagi dua, Fakun dengan Pak Waka. Ayat pertama dari Bismillah. Ya, kita sama 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bila. Fi Quraisy. Coba. Baik, 3 orang. Nah, ini kebetulan 3 serangkaian masih apa? Nah, 4 orang berarti ya. Ya, silakan sudah sampai takrik. Ya, ayat yang kedua, ila fihim. Waswayf. Tarik. Ila sekali lagi 1, 2, 3. Soif, jangan soif pak, bukan soif fa, af, ya Allah. Sekali lagi, ila bagus. Ayat ketiga, silakan. Wah, ini diapit sama ini jundu ya, silakan. Falyabudu rabba hadzal bait. Bagus. Kayaknya masnya suaranya agak lembut ya. Yang tadi agak tegas sedikit ya. Rasanya kita sepele gitu kayak anak hayal, rasanya jauh ke dalam. Saya sekali lagi. Falyabudu 1, 2, 3. Falyabudu rabba hadzal bait. Baik, catatan di bak tasydid jangan terbaca robba. Robba. Kalau robba itu bukan bak yang tasydid. Robba. Robba. Ya, jadi 2 tasydid. Falyabudu rabbana hadzal bait. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan din sama Rabbi, bukan Rabbi. Jadi sekarang maaf bahasa juga. Rabbi. Nah, bibir atas, bibir bawah. Falyabudu rabba hadzal bait. Gitu ya. Baik, coba sama-sama falyabudu semua. Falyabudu rabba hadzal bait. Baik, ayat yang keempat, ibu-ibu terdengar tak suaranya? Coba ibu-ibu ayat keempat, alladzi. Biasanya napas ibu lebih panjang. Ulang lagi Bu alladzi. 1, 2, 3. Cuma 1 orang ibunya. Cuma 1 anak. Oh, 1. Iya, baiklah. Baik, kita ulang alladzi sama-sama. 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, alhamdulillah. Catatannya sudah dicatat dan saya kasih PR. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa pada datang, jangan sampai enggak ya. Pekan depan kita baca satu-satu yang ini, satu orang insyaallah. Itu di rumah silakan dilatih ya, supaya lebih ketahuan nanti oh ini orangnya di sini, ini catatannya ini seperti itu. Ya, yang nggak datang mungkin bisa disampaikan. Ya, tapi jangan nanti alasan. Hari ini nggak datang karena Pak.
Ustaz, hari ini nggak ada karena ada pemilihan itu Pak. Oh gitu. RW. Oh, sama. Maksudnya kita juga ditunggu sampai jam 8 nih. Oh gitu. Oh ya silakan. Udah makan dulu. Pak Bilal nggak? Tim suksesnya nih. Perwakilan. Silakan. Monggo. Perwakilan aja kan? Oh. Monggo silakan Pak kalau mau izin. Kalau ini kan suaranya satu itu berharga ya. Insyaallah. Bermisi-misi. Iya. Baik, kalau gitu kita cukupkan dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi istiqomah kepada kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal min kulli hajatina, Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal tilawatana min tilawatil Qur'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sabra illa ma ja'altahu sabra wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sabra. Allahumma rabban nas adhihi bil bashina wa anta syafi'ina la shifaa'a illa shifaa'an la yughadiru saqama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum